يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Tsumma salatu wassalamu daiman sarmadan ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi a'lamul huda wa masabihid duja wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin wa'adallahu lil muhsinina bil husna. Amma ba'd, ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an, ya, jamaah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan majelis kita yang keempat, ya, membahas tentang kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus. Kita sudah bahas beberapa kaidah yang sebelumnya. Di pagi kemarin kita membahas diantaranya bahwa tazkiyatun nufus itu perlu at-takhliyah wa tahliyah, membersihkan diri sebelum menghiasi, ya, membersihkan diri kita dari segala kotoran-kotoran kemaksiatan, kotoran-kotoran kesyirikan, baru kita hiasi dengan amal saleh, hiasi dengan tauhid, hiasi dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ibarat baju yang kotor, ya, perlu kita cuci dulu sampai bersih, baru kita pakai parfum biar wangi. Karena kalau kita, ya, kotor, kita pakai parfum wangian, ya mungkin awalnya akan tercium bau wangi, tapi lama-kelamaan akan terbuka aslinya, ya. Ketika pengaruh parfum itu sudah habis, akan kelihatan asli. Kemudian kaidah berikutnya yang kita bahas di pagi kemarin adalah bahwa kita itu perlu, ya, menutup segala pintu, ya, yang membawa kepada kemaksiatan, menutup segala pintu yang menyebabkan kita terjatuh pada hal-hal yang mengotori jiwa kita. Ya, menutup segala pintu, ya, yang membawa kita semakin jauh dari ketaatan, ya. Contohnya sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman wala taqrabu az-zina, jangan pernah dekati zina. Allah tidak katakan jangan lakukan zina, tapi jangan dekat saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Kemudian kaidah yang berikutnya yang kita bahas kemarin, yaitu pentingnya kita untuk mengingat kematian. Ya, kita mengingat bahwa hidup kita hanya sementara. Ya, suatu saat nanti kematian akan menyapa diri kita. Mungkin sekarang lewat, ya, di sekitar kita, ke orang di sebelah kita, ke orang terdekat kita, dan suatu saat nanti juga akan menimpa kita, sehingga orang yang mengingat kematian akan sadar bahwa waktu yang ia miliki, modal yang ia miliki itu waktu untuk mendapatkan balasan dari Allah itu sangat sedikit dan sangat singkat, sehingga ia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kaidah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, penulis kitab, yaitu takhayyurul julasa wa intiqa'ur rufaqa, selektif dalam memilih teman dekat, ya. Teman yang dekat kan beda, ya, teman yang mungkin kenal dengan teman yang dekat. Teman dekat itu yang selalu kita bersama, ya, yang ketika kita punya masalah, kita butuh pendapat, kita minta pendapat teman yang terdekat ini, ya. Kalau sekedar teman kan mungkin kita bertemu hanya seperlunya, atau ketika ada kebutuhan, ya, misalnya rekan kerja, ya, misalnya, ya, ada urusan bisnis, ya. Tidak selalu orang yang dekat selalu bersama-sama. Nah, yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah selektif dalam memilih al-jalis. Ya, disebut al-jalis. Kenapa? Karena selalu bersama, duduk bersama, ya. Jalis dari kata jalasa, duduk. Jalis artinya teman yang selalu, ya, duduk bersama-sama, ya, sering bertemunya.
Kita pilih teman yang apa? Yang membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada amal soleh. Ketika seorang muslim sudah punya jiwa yang baik, ya, bertemu dengan teman yang baik, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Akan bertemu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Tapi sebaliknya ketika seorang muslim jiwanya sudah baik, ketemu dengan teman dekat yang mungkin ya tidak sebaik dia, ya tergantung apakah dia bisa mewarnai atau bahkan sebaliknya dia yang terwarnai dengan temannya. Ya tergantung pada kekuatan imannya, tergantung pada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau bertemu atau berteman ya yang tidak dekat gitu kan kepada siapapun, ya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bergaul. Ya. Bisa jadi mungkin justru kita membawa kebaikan kepada orang-orang yang mungkin masih ya lalai, mungkin masih belum Allah beri hidayah, mungkin masih lupa. Adapun teman dekat, nah ini yang harus kita pilih dengan sebaik-baiknya. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaur ya dengan ya bahkan beliau punya tijarah dengan orang-orang Yahudi. Tapi Rasul tidak melebur, tidak mengikuti akidah mereka, gitu kan. Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Al-Kahf, ya surat Al-Kahfi ayat ke-28. Allah katakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Allah perintahkan kita, Rasulullah perintahkan kita untuk mencari teman dekat. Tapi di saat yang sama Allah perintahkan kita untuk bersabar. Ya, bersabar kepada orang-orang ya yang selalu ini mengajak kepada ya kebaikan. Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, sepanjang pagi, sepanjang malam, ya, selalu mengajak kepada kita disuruh bersabar. Kenapa? Karena teman yang membawa kebaikan ini ya akan selalu mengingatkan kita, ya, kita salah sedikit diingatkan, ya, kita melenceng ditarik lagi ke jalan yang benar. Kita disuruh bersabar, ya. Bersabar apa? Karena mereka ini pasti teman-teman yang baik ini akan selalu menarik-narik kita kepada apa? Kebaikan. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid. Jangan lepaskan pandangan dari mereka. Ya, dengan tujuan apa? Mengharapkan perhiasan dunia. Jangan kita tidak sabar dengan teman-teman. Wah, nih sholat terus dan segala macam, udahlah, ya kan? Kita pisah aja. Jangan sampai begitu. Justru kita pertahankan mereka, ya. Kita bersabar mendapatkan teman yang baik dan jangan sampai kita ya melenceng. Kita tinggalkan mereka dan jangan taat kata Allah kepada orang-orang yang aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan malah sebaliknya kita taat, kita ikuti orang-orang yang membuat kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir lalai dari apa? Zikir kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, ayat ini kata Syekh As-Sa'di ketika menjelaskan tafsirnya, ayat ini adalah perintah kepada kita untuk ya mencari, untuk berteman dekat dengan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dapat ya membawa kita kepada kebaikan. Ya, jadi kita disuruh sabar sama Allah kepada ya menghadapi orang-orang yang selalu mengajak kebaikan. Siapapun sebenarnya di sini ya, siapapun yang mengajak kebaikan kita harus bersabar. Ya mungkin bisa jadi keluarga kita sendiri, ya bisa jadi pasangan kita, bisa jadi anak kita dan siapapun yang mengajak kepada kebaikan. Namun Syekh As-Sa'di mengatakan ini khusus ya, lebih ya dikhususkan teman-teman dekat ini kita disuruh bersabar agar ya tidak melenceng dari jalan yang lurus. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala memberikan permisalan ya. Ada 4 jenis teman kata beliau. Yang pertama, teman ini yang seperti gizi. Ya, ibarat makanan yang bergizi yang kita selalu butuh agar badan kita ini sehat. Ya, teman ini adalah teman yang tadi yang selalu mengajak kepada kebaikan, memberikan gizi kepada roh kita. Ini yang pertama. Yang kedua, teman yang seperti obat. Teman yang seperti apa? Obat. Ada saatnya kita butuh obat, saat kita sakit.
Tapi saat sakitnya sudah hilang, sudah selesai urusan gitu kan. Inilah ya teman yang harus ya teman yang kadang dia baik, kadang dia mengajak kepada keburukan. Saat dia punya kebaikan ya kita dukung, kita dekati dia, kita berteman dia. Saat dia mengajak kepada keburukan ya jangan diikuti. Ini yang kedua, seperti obat. Yang ketiga seperti penyakit. Ya. Yang kalau kita dekat dengan dia justru kita tertular dengan penyakit. Dan yang keempat yang lebih parah. Kata beliau itu yang seperti racun. Sama sekali tidak membawa kebaikan. Bahkan mengajak menyeret kita kepada keburukan. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin ya dalam kitab beliau Syarah Hilyah Thalibul Ilm, bahwa teman yang terbaik itu disebut shadiq fadilah, teman yang membawa kepada keutamaan. Bukan hanya teman yang mengambil manfaat dari kita, tapi teman juga yang memberikan kepada kita manfaat. Ya. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, ar-rajulu ala dini khalilihi. Orang itu agamanya tergantung pada teman dekatnya, al-khalil. Ya, al-khalil itu diartikan kekasih ya, orang terdekat. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka lihat teman dekat dia siapa. Kadang-kadang kita bisa menilai orang tergantung pada lingkaran terdekat dia seperti apa, ya, pergaulannya di mana, kita bisa nilai secara umum gitu kan. Meskipun detailnya mungkin kita butuh lebih dalam. Tapi sebagai ya penilaian awal kita bisa lihat dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Ketika lingkungan sekitarnya baik, kita akan positif juga melihatnya kepadanya. Tapi ketika kita lihat lingkungan sekitarnya tidak baik, ya bisa jadi kita dari awal sudah akan menilai tidak baik juga. Ya, dan ini yang diajarkan Rasulullah SAW agar kita jangan salah pilih teman. Ya, la tukhalil illa man radita dinahu. Jangan berteman dekat, bergaul dengan dekat orang kecuali orang-orang yang diridhoi agamanya, yang kita ridhoi agamanya. Orang yang amanah. Karena ketika kita berteman dengan dia, kita pun akan dapat manfaat. Ya, sebagaimana sabda Rasul yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, ya hadis yang masyhur mungkin sebagian kita sudah mendengar. Matalul jalis as-salih wasu kahamili al-miski wa nafikhil qir. Permisalan teman yang baik, ya teman dekat yang baik dan yang buruk, seperti dua orang. Yang pertama penjual minyak wangi dan yang kedua pandai besi. Ya, kita tidak berbicara hukum bekerja sebagai pandai besi. Rasul tidak menjelaskan tentang hal itu. Sedang tidak membicarakan halal dan haramnya bekerja sebagai pandai besi. Tapi Rasul mempermisalkan. Ya. Teman yang soleh itu seperti penjual minyak wangi. Ya kan? Fahamil misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Penjual minyak wangi itu ya, kalau kita berteman dekat dengan mereka, maka yang kita akan beli dari dia adalah minyak wanginya. Ya. Yang harum atau minimal gitu kan. Minimal apa? Kita dapat bau harumnya darinya. Mendapat wangi minyak wangi yang dia jual. Ya, sementara pandai besi ya, yang kerjanya di depan api, ya dipanaskan besinya, dipukul gitu kan. Kalau kita selalu dekat dengan pandai besi, maka apa yang terjadi? Wa nafikhul qir imma an yuhriqaka thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Antara ya, kita dapat kena apinya, terbakar pakaian kita, atau akan mendapatkan bau yang kurang enak. Ya, jangankan pandai besi yang kita selalu datang ke tempat tersebut. Kalau kita datang ke tukang sate, kita beli sambil ngantri gitu kan, pulang-pulang kita sudah kena bau satenya gitu kan, bau arangnya itu gitu. Padahal cuma mungkin beberapa saat, nggak lama gitu kan. Apalagi kalau dia bermulazamah selalu bersama gitu kan. Nah, maksudnya apa? Ketika berteman dengan teman yang baik, ya kita akan dapat manfaat. Sementara berteman dengan teman yang buruk sebaliknya ya tidak akan membawa kepada kebaikan. Ya.
Bahkan beliau mempermisalkan ya, khulata atau julasa, ya, orang-orang terdekat yang rusak ini seperti al-jarab, kata Syekh Abdul Razak, seperti penyakit kulit yang menular, bahkan lebih parah dari itu. Kenapa? Karena penyakit kulit ya sembuh di dunia, tapi ketika yang rusak adalah agama kita, yang rusak akidah kita, ya, maka kerusakannya bukan cuma di dunia, tapi sampai ke akhirat. Waliyadzubillah. Ya, jadi kalau kita mau baik, carilah lingkungan yang membawa kita kepada kebaikan. Lingkungan yang membawa kita kepada amal soleh. Orang-orang yang memberikan manfaat kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Atau ketika kita mau berbuat maksiat, dia cegah. Ya, dia beri kita nasihat yang baik. Karena ketika temannya tidak baik, sama. Ya, apalagi kalau anak-anak seumuran remaja itu kan sedang besar-besarnya pengaruh teman. Ya, sebagai mungkin orang tua kita harus bisa mengarahkan. Sebagai guru kita harus bisa mengarahkan bagaimana ya agar ya anak-anak kita, murid-murid kita ini tidak berteman dengan teman yang buruk. Ya, tidak berteman dengan yang membawa kepada keburukan gitu. Karena banyak ya orang ya, yang awalnya baik ketika masuk ke lingkungan yang buruk, ya kan? Anak-anak remaja coba nih sebatang gitu kan, rokok. Dia nggak enak awalnya. Nggak enak untuk apa? Menolak. Coba sekali, besok coba lagi. Lama-lama apa? Ketagihan. Akhirnya menjadi apa? Candu dan seterusnya. Waliyadu billah. Semoga Allah jauhkan kita dan anak-anak kita dari hal tersebut. Kemudian masuk ke kaidah yang selanjutnya, yaitu waspada dari sifat ujub. Ya. Waspada dari sifat apa? Ujub. Apa itu ujub? Adalah rasa bangga dengan amal soleh yang sudah dikerjakan. Ya. Jangan dikira ketika kita sudah beramal soleh, kita udah lulus. Belum. Ya, syaitan ini akan berusaha mencari celah untuk menyesatkan apa? Manusia. Ya, jangan menyangka bahwa kita sudah bisa sholat 5 waktu, tepat waktu, kita bisa sholat, sunnahnya juga dijalankan, puasa sunnah jalan, kita sudah selesai urusan. Pasti diterima amalannya, belum tentu. Ya, syaitan akan masuk di sini dengan sifat ujub yang membawa kepada riya. Apalagi tambah dengan melihat orang lain, wah, ternyata saya lebih baik dari dia. Merasa dirinya lebih apa? Afdol, lebih baik, sambil meremehkan orang lain. Ini lebih besar lagi dosa. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, "Lau lam takunu mudnibun, khasyitu alaikum ma huwa akbar min dalik." Al-ujub, al-ujub. Kata Rasul apa? Seandainya, kata Rasulullah SAW, ya, seandainya kalian semua nggak ada yang berdosa, semua beramal soleh, ada satu yang aku takutkan Rasulullah, yang lebih besar daripada dosa itu sendiri. Ya, seandainya semua orang, kata Rasulullah, tidak ada yang berbuat dosa sedikit pun, semua beramal soleh, Rasul belum bangga. Rasul masih takut pada umatnya sesuatu yang lebih besar keburukannya dibanding dosa itu sendiri. Itu apa? Sifat al-ujub, merasa ya lebih baik atau merasa bangga dengan amal soleh yang sudah dikerjakan. Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Ya. Fala tuzakku, ya. Zakka yuzakki. Di sini Allah katakan jangan mentazkiyah, ya. Kalau kemarin kita bicara terus tazkiyah membersihkan, tapi di sini Allah katakan fala tuzakku. Artinya apa? Jangan merasa gitu kan. Bukan jangan membersihkan jiwa, tidak, tapi jangan merasa atau jangan memuji diri kita, jangan memuji diri kalian, kata Allah, dan merasa sudah suci, sudah bersih. Karena yang berhak menilai itu adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Huwa a'lam. Allah yang paling tahu siapa yang sudah bersih jiwanya, siapa yang belum.
Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lah yang paling tahu jamaah sekalian. Ya, jadi tidak berhak kita memvonis diri kita yang paling suci, kita yang paling bersih. Betul kita sudah berusaha, betul kita sudah beramal soleh, betul kita sudah beribadah. Namun, apakah kita yakin ibadah itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yakin semua ibadah tadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya? Ya, maka kata Allah Azza wa Jalla, fala tuzakku anfusakum. Maknanya apa? Ayat ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, larangan ya memuji diri sendiri dengan kebaikan, dengan amal soleh. Karena ketakwaan itu ada di dalam hati masing-masing seorang hamba. Dan Allah ya yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Kenapa dilarang kita memuji diri sendiri? Karena memuji diri sendiri akan membuka pintu kepada sifat ujub. Akan membuka pintu kepada ujub. Lanjutannya adalah riya. Lanjutannya adalah apa? Sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sombong itu apa? Maknanya yaitu menyepelekan, menghina kebaikan. Batarul haqq, mencela kebaikan, wa ghamtun nas, atau meremehkan orang lain. Atau meremehkan apa? Orang lain. Ya. Ketika ada seorang muslim misalnya, dia bangun ya, pergi mau sholat tahajud ya, ke masjid, dia lihat banyak rumah yang masih gelap lampunya, belum ada yang bangun, lu timbul, wah saya lebih baik nih, saya sudah ke masjid nih, yang lain masih tidur. Ya, apa mereka gitu kan? Jangan sampai. Ya, sifat ujub ini menghapuskan amal soleh yang sudah dikerjakan. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita sudah berpuasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan salat tarawih, qiyamul lail, sedekah. Alhamdulillah. Ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa syukur itu tidak boleh membuat kita meremehkan orang-orang yang belum beramal soleh itu. Meremehkan ya orang-orang yang belum Allah beri hidayah, karena bisa jadi dengan ujub tadi justru menghapuskan semua amal yang sudah kita kerjakan. Ya. 3 hal yang menghancurkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikat. Ya, thalathun muhlikat. 3 hal yang dapat menghancurkan. Ya. Yang pertama syuhun muta', yaitu rasa sifat bakhil, sifat pelit yang diikuti. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang dia taati. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan sifat ujub kepada diri sendiri, sifat bangga. Hadis riwayat At-Tabrani dan dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Albani. Ya, itu ketika ujub merasa lebih baik daripada orang lain, maghrurun bi amalihi, ya. Maka kata para ulama, Imam Al-Munawi mengatakan ketika orang ujub fataubatuhu ba'idah, maka jauh dia dari sifat taubat. Kenapa? Karena sesempurna mungkin kita beramal, pasti amal kita ini enggak sempurna, pasti ada kurangnya. Sebesar apapun usaha kita untuk sempurna mengamalkan ibadah, pasti tidak akan sempurna. Ya. Maka misalnya ketika kita sholat, selesai sholat, apa zikir pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Begitu sesuatu istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi sholat kita belum sempurna, ada yang kurang. Ketika haji selesai wukuf di Arafah, summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Ya, pergi pindah ke tempat berikutnya, kemudian istighfar. Karena bisa jadi belum sempurna. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat terbaik, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Umar bin Khattab pun mengakui, ya, ketika Umar bin Khattab berusaha menyaingi Abu Bakar, ya, datang awalan ke masjid, ternyata sudah ada Abu Bakar. Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya, ya. Ternyata Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Sampai Umar mengatakan, saya udah nyerah. Masa baktuka,
Abadan, aku tidak akan bisa mendahului Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, wahai Rasul, ajarkan aku sebuah doa yang bisa aku amalkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Doa apa yang Rasul ajarkan? Apakah doa, ya Allah, aku sudah beramal yang terbaik, masukkan aku surga? Tidak. Apa doanya? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Doa yang diajarkan kepada Abu Bakar, ya, orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya apa? Yang maknanya Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah berbuat zalim. Abu Bakar, bayangkan. Diperintahkan Rasul berdoa mengaku sudah berbuat zalim, zulman katsiran. Bahkan zulman katsiran, kezaliman yang sangat banyak. Ya kan? Maka faghfirli wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah dengan ampunanmu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan sayangilah aku, rahmatilah aku, karena Engkaulah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, Abu Bakar. Gimana dengan kita? Harusnya ini kita yang lebih banyak membaca doa ini, jamaah sekalian. Kita yang amalkan doa ini lebih banyak daripada Abu Bakar. Ya, yang diperintahkan Rasulullah diajarkan doa yang di situ doanya mengaku sudah berbuat zalim, berbuat kesalahan. Ya. Yang kita tahu bahwa hadis-hadis yang sampai kepada kita tentang Abu Bakar semuanya berisi pujian. Semuanya berisi apa? Pujian. Baik ayat ataupun hadis tentang Abu Bakar itu isinya apa? Pujian dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di orang-orang soleh, orang-orang yang beriman itu tidak pernah merasa aman. Ya, tidak pernah apa? Merasa aman, selalu merasa takut. Takut apa? Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Mereka yang infak, mereka yang sudah bersedekah itu hatinya selalu merasa takut. Mendengar ayat ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasul, ahumul ladzina yasrikuna wa yaznun wa yashrabuna al-khamr?" Rasulullah, ini orang yang tadi infak dan dia takut, apakah mereka yang berbuat dosa, mereka yang zina, mereka yang khamr, ya, atau mereka yang mencuri sehingga mereka takut diadab oleh Allah Azza wa Jalla? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya bint As-Siddiq, tidak wahai anak As-Siddiq, wahai putri As-Siddiq. Mereka yang takut ini justru mereka alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka yang selalu berpuasa, selalu salat, bersedekah, tapi selalu takut. Takut apa? Hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf rahimahumullahu ta'ala, selesai bulan Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan ke depan, berdoa agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita selalu mendengar, wah, hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, ya kan? Hari kemenangan. Menang melawan apa? Kalau tidak pernah berpuasa, kalau misalnya masih ketinggalan sholat-sholat yang wajib, masih ya lalai, menang melawan apa? Apakah kita sudah yakin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini perlu kita koreksi diri kita. Ya, perlu kita lihat diri kita, apakah benar ya, kita sudah diterima amalannya. Justru para salaf takut. Makanya kata Syekh Abdul Razak menyebutkan ya perkataan Abdullah ibn Abi Mulaik, adraktu, ya, seorang tabi'in mengatakan, adraktu 30 ya ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Beliau mendapati 30 sahabat Rasulullah semuanya takut. Takut apa? Takut punya sifat munafik dalam dirinya. Ya. Apa itu sifat munafik? Yang dikatakan oleh Al Hasan Al Basri, al mukmin, orang yang mukmin itu jama' ihsan wa syafaqah. Orang yang mukmin itu selalu berbuat ihsan, berbuat baik, dan syafaqah, hati-hati. Takut apa? Takut amalannya tidak diterima. Sementara orang munafik jama' isaatan wa amna. Dia berbuat kejahatan, berbuat keburukan, tapi merasa aman. Kenapa aman? Oh, Allah nanti Maha Pengampun kok. Oh, saya dosa nggak apa-apa dikit. Ya, nanti habis ini bertaubat karena Allah Maha Pengampun katanya. Yang penting kita nggak syirik.
Yang penting dengan dosa besar, dosa dikit-dikit, habis ini kita taubat karena Allah Maha Pengampun. Nah, ini sih kita harus hati-hati. Ya. Merasa aman dari perbuatan dosa adalah salah satu ciri, ya, sifat nifaq al-amali, ya, nifaq yang kecil, ya, belum sampai keluar dari Islam. Tapi kalau terus ditumpuk ini sifat ini, lama-lama tentu akan merasa aman dari perbuatan dosa, bahkan dosa yang paling besar sekali. Allah katakan tentang hal ini dalam surah Al-Mu'minun juga, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka yang, ya, beriman kepada Allah, yang hati-hati karena takut kepada Allah. Hati-hati, tidak merasa aman, ya, tidak merasa amal mereka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sifat orang-orang yang beriman. Merasa takut, selalu berdoa, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim, ya, rahimahullahu taala mengatakan dalam sebuah kitabnya, orang-orang yang berdosa itu bisa jadi nanti akhirnya akan masuk surga. Sementara orang-orang yang beramal soleh, berbuat baik, bisa jadi akhirnya akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Orang-orang yang berdosa ini suatu saat dia sadar salah dengan perbuatannya, ya, salah dengan apa yang mereka lakukan, sadar dengan maksiat. Ketika dia sadar, dia ingat Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat, meninggalkan semua dosanya, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang beramal soleh, bisa jadi dia akan ujub, sombong, merasa dirinya sudah baik, bahkan merasa lebih baik dari dirinya, dari orang lain. Maka keburukan ditambah keburukan lagi, sehingga nanti akhirnya akan masuk ke dalam nerakanya Allah waliyatubillah. Makanya hati-hati, kita harus berhati-hati sekali, ya, jangan sampai kita merasa sudah baik, merasa apalagi ditambah dengan meremehkan orang lain, maka ini perbuatan dosa yang berlipat ganda, ya, berlipat ganda. Ya, merasa bangga aja sudah dilarang, apalagi diiringi dengan, ya, sifat meremehkan orang lain, ya, meremehkan apa? Orang lain. Waliyadu billahi ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari sifat ujub ini. Dari sifat apa? Ujub. Kemudian, ya, kaidah yang berikutnya, ya, yang ke-10, ya, untuk tazkiyatun nafs adalah ma'rifatu an-nafsi, mengenal diri kita, jiwa kita masing-masing seperti apa karakternya. Ya, ketika kita sadar dengan diri kita, dengan jiwa kita, mengukur diri kita, maka kita akan tahu bagaimana cara menyikapi jiwa kita. Cara berinteraksi dengan diri kita ini kita tahu. Ya, ketika kita tahu bahwa kita ini lemah, tidak tahan dengan godaan maksiat, maka kita akan menghindar. Maka kita akan jauh-jauh dari semua sebab yang membawa kepada kemaksiatan. Ketika kita sadar kita tidak tahan dengan godaan orang untuk berbuat maksiat, kita hindar. Ya. Maka kaidah yang ke-10 ini adalah sesuatu yang harus, ya, kita pahami juga. Mengenal diri kita, jiwa kita dengan baik. Seperti apa sih karakter kita ini, seperti apa? Misalnya tadi, ya, kita mau berteman dengan orang yang mungkin, ya, lebih buruk, dalam artian mungkin dia belum terlihat beribadah kepada Allah dengan rutin, masih terlihat berbuat maksiat. Kita ukur diri kita. Apakah kalau kita misalnya akrab dengan orang ini, apakah kita bisa mewarnai dia, mengajak kepada kebaikan, atau justru sebaliknya, atau justru kita yang terwarnai dengan, ya, perilaku dia, justru kita yang ikut-ikut. Ya, kita ukur seberapa kuat iman kita. Seberapa sabar kita dengan, ya, ajakan-ajakan kepada hal yang tidak baik itu. Kalau kita, ternyata setelah memohon pertolongan kepada Allah, ya, merasa bisa dengan pertolongan Allah, dia berdoa mengharap kepada Allah, bismillah, ya, dengan niat ingin menyelamatkan temannya ini dari keburukan, dari hal yang lebih buruk misalnya. Tapi ketika sadar bahwa belum kuat imannya, bisa jadi tidak tahan, ya, maka ya sekedarnya saja. Seperti obat tadi, ketika butuh mungkin dan tidak ada yang lain, kita bisa mungkin berjumpa, yang ngobrol sedikit. Urusan selesai, sudah kembali ke, ya, kebiasaan yang masing-masing. Ya, mengukur diri kita
dengan baik. Allah Azza wa Jalla mensifati jiwa manusia itu menjadi 3 sifat ya, yang sudah kita sebutkan, kita bahas di awal pertemuan kita ya, yang semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama yang disebut nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Tenang apa? Tenang menjalankan ketaatan, tenang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itma'annat bil imani wa dzikrillah taala wa ibadatihi. Merasa tenang, tentram ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-27, Allah Azza wa Jalla qala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ya, orang-orang yang beriman itu merasa tentram. Hati mereka tenang, jiwa mereka nyaman. Kapan? Ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena sungguhnya jiwa mutmainnah ini, yang tenang ini akan tentram. Dia dapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan ketika ia berzikir, ketika dia mengadu kepada Allah, ketika ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti dalam Al-Fajr Allah Azza wa Jalla katakan kepada pemilik jiwa tenang ini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai ya pemilik jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan dengan keridhaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ya sebagai hambaku yang nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa yang terbaik. Jiwa yang terbaik. Ya, tenang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebutkan an-nafsul lawwamah. An-nafs al-lawwamah yang Allah katakan dalam surat Al-Qiyamah ya, wala uqsimu bin nafsil lawwam, aku bersumpah dengan jiwa yang lawwamah. Lawwamah ini artinya apa? Jiwa yang selalu mencela. Ini tingkatan yang kedua. Mencela siapa? Mencela diri sendiri karena perbuatan dosa, karena perbuatan maksiat, karena dia meninggalkan wajib. Ya. Dia merasa ada yang salah. Ketika dirinya melakukan kemaksiatan, dia sadar, maka dia cela dirinya. Kenapa tadi berbuat dosa? Kenapa tadi tinggalkan sholat? Kenapa tadi mengatakan kata-kata kotor? Sadar dengan kesalahan. Ya, meskipun masih melakukannya, maka ia cela terus dirinya sendiri karena kesalahan yang ia perbuat. Ini jiwa yang kedua. Jiwa yang ketiga yang disebut dengan nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan, yang selalu ya menarik manusia ini jamaah. Untuk apa? Untuk menjalankan yang diharamkan oleh Allah. Kalau yang kedua itu kan masih sadar sehingga dia mencela keburukan. Tapi yang ketiga justru mengajak kepada keburukan, mengajak kepada maksiat. Ya. Allah katakan dalam surah Yusuf ayat 53, innan nafsa la'ammaratun bisu, sungguhnya jiwa manusia itu ya akan selalu mengajak kepada keburukan. Makanya perlu dilatih. Makanya perlu ya dibimbing dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar jiwa-jiwa yang manusia ini tidak selalu mengajak kepada keburukan. Ya. 3 sifat ini ya, mungkinkah seorang manusia itu kadang mutmainnah, kadang lawamah, kadang ammarah bisu, atau dia selalu mutmainnah atau dia selalu ammarah bisu? Tergantung kondisi dia. Jadi bisa pindah-pindah sifat seseorang itu. Sifat jiwa manusia bisa pindah-pindah. Bisa kadang nafs mutmainnah, bisa kadang lawamah, bisa kadang ammarah bisu. Ya. Tergantung apa? Tergantung kondisi dia pada saat itu. Karena selalu berubah jiwa manusia. Tataqallabu wa tataghayyar kata beliau. Selalu berubah-ubah. Tergantung apa yang mempengaruhi dia. Bahkan sehari kadang-kadang bisa 3-3-nya dalam satu waktu. Ya, ketika dia beribadah kepada Allah, ya jiwanya diajak untuk amal soleh, maka sedang nafs mutmainnah. Ternyata sholatnya lama. Ya, ternyata apa? Sholatnya lama. Lalu muncul jiwa yang ammarah bisu ini. Sholatnya lama nih. Kita cari tempat yang sholatnya sebentar, atau bahkan udahlah nggak usah sholat aja gitu. Sehingga tukar sifatnya. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Nafs mutmainnah mengharap, berdoa kepada Allah. Ya, berulang-ulang, tapi ternyata
Ternyata tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata jiwa yang ammarah bisu. Percuma doa nggak dijawab. Ngapain berdoa gitu. Jadi bisa bertukar-tukar, bisa ganti-ganti keadaan seorang hamba itu. Bisa kadang mutmainnah, bisa kadang lawamah, ya, bisa kadang apa? Ammarah bisu. Maka ketika kita faham 3 kondisi ini, faham 3 sifat ini, kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita kerjakan. Ketika sampai jiwa yang ammarah bisu pada diri kita, kita ngerti, oh ini jiwa yang tidak baik. Kita harus lakukan sesuatu untuk menghalangi dan mencegah ini. Jangan sampai keterusan dalam jiwa ammarah bisu. Ya. Kemudian beliau memberi permisalan di sini. Ya, Syekh Abdul Razak memberi 2 permisalan yang sangat baik, yang akan memberikan kepada kita pemahaman bagaimana ya jiwa itu perlu dilatih. Ya. Beliau menyebutkan, ya, mengutip dari Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Adabun Nufus. Ya, kata beliau, ya, bahwa jiwa itu seperti anak kuda, ya. Anak kuda yang punya bibit unggul gitu kan. Ada kuda-kuda yang mungkin punya keunggulan, ya, ras tertentu gitu kan. Yang indah. Ya. Yang punya paras yang bagus. Ya kan? Seperti kuda yang bagus, bibit unggulnya masih kecil, masih belum dewasa dan terlihat bagus, sehingga orang-orang yang melihat itu akan memuji dia, akan memuji kuda ini. Wah, ini kudanya bagus. Tapi orang yang faham dengan kuda akan mengatakan kepada pemilik kuda itu bahwa kalau cuma keindahannya saja, kuda ini tidak akan bermanfaat. Diajak untuk perang misalnya, dia bisa lari. Tidak bisa apa? Lari, tidak punya kekuatan. Maka si orang yang paham dengan kuda akan memberi nasihat kepada pemilik kuda. Dia akan mengatakan kuda ini perlu dilatih agar memberikan manfaat. Agar memberikan apa? Manfaat. Akhirnya pemilik kuda akan mengikuti. Dia akan cari pelatih kuda. Syarat pelatih kuda, kata beliau, kata Imam Al-Ajurri, yang akan membawa kebaikan kepada si anak kuda yang sudah punya bibit unggul ini, ya, ada 2. Yang pertama, pelatihnya ini punya ilmu, ilmu cara melatih kuda, punya pengetahuan, ya kan? Jadi si pemilik kuda ini sadar dan mengikuti nasihat dari orang yang mengerti kuda. Ya, orang yang mengerti kuda ini mengatakan ini perlu dilatih. Maka untuk mendapatkan nanti kuda yang dewasa, yang gagah, yang bermanfaat, yang bisa diajak bertempur, ya, yang bisa diajak untuk berburu dan segala macam, perlu dilatih. Maka syaratnya dia harus cari pelatih yang pertama memiliki ilmu dan sabar, tekun melatih si kuda ini. Karena bisa jadi ada pelatih yang dia punya ilmu, punya apa? Ilmu, namun tidak sabar mengajarkan kuda ini. Pengennya cepat selesai, ya. Tujuan dia bukan pengen melatih kuda, mungkin dia pengen upahnya gitu kan. Tidak punya ketekunan, kesabaran melatih kuda ini agar jadi kuda yang bermanfaat. Atau ada orang yang tekun, sabar melatih, tapi nggak punya ilmu. Lalu apa yang dilatih gitu kan? Apa yang diajarkan kepada si kuda ini, jamaah sekalian? 2 syarat ini penting dalam melatih kuda. Pertama ilmu, kedua kesabaran dan ketekunan. Ya. Ketika, ya, 2 syarat ini berkumpul, ya, ma'rifatur riyadhah. Si pelatih ini punya pengetahuan tentang kuda, punya pengetahuan bagaimana mengajarkan kuda, dan punya ketekunan, punya kesabaran melatih kuda ini, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan kuda yang dewasa, kuda yang gagah berani, bukan hanya keindahan parasnya saja, tapi juga bermanfaat. Diajak lari dia mau, diajak bertempur dia bisa, diajak berburu dia punya kekuatan dan kecepatan. Ini hewan, ya, hewan yang tidak punya akal, ya. Ketika dia dilatih, maka dia akan terlatih. Dia akan
terlatih sehingga menjadi kuda yang kuat, punya kecepatan dan bermanfaat bagi si pemiliknya. Orang tidak hanya memuji parasnya, wah ini bibit unggul ya, rambutnya bagus, ya, badannya ototnya besar, tapi orang juga akan memuji bahwa kuda ini bermanfaat untuk si pemiliknya, punya kecepatan, punya kekuatan. Ini permisalan yang pertama dari ya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Permisalan yang kedua, beliau menyebutkan perkataan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, bahwa jiwa itu seperti gunung. Jiwa itu seperti apa? Gunung. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Orang yang mau berjalan menuju Shirathul Mustaqim, menuju hidayah, harus melewati gunung ini. Yang mana itu jiwa itu sendiri. Ya, an-nafsu, kata beliau, jabalun azimun syaqqun fi tariqis sayri ila Allah taala. Jabal, gunung yang tinggi, ya, yang banyak rintangan, gitu kan. Dan orang yang mau menuju hidayah, menuju taufik, harus melewati gunung ini. Harus melewati, ya, naik gunung sampai ke puncaknya. Ya, kita tahu ya kondisi gunung itu bagaimana gitu kan. Yang pernah naik gunung mungkin akan tahu. Ya, kadang naik, kadang turun, ya. Kadang ada jurang, kadang harus pakai tali, ya. Bahkan yang dibawa juga berat, kita bawa bekal kan untuk di gunung, ya. Kalau gunungnya pendek mungkin bekalnya sedikit. Semakin besar gunungnya, semakin tinggi gunungnya, semakin apa? Semakin banyak perbekalan. Karena dia akan bertahan di hutan mungkin berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, ya. Di gunung itu banyak sekali hal yang bisa mengalihkan dia dari perjalanan menuju puncak, ya. Ibarat orang mau naik puncak gunung, kata Ibnul Qayyim. Ada hal-hal yang indah. Ada danau. Wah, ini sepertinya saya cukup sampai danau ini. Sudah bagus. Sudah bisa dijadikan foto gitu kan. Sudah jadi pengalaman, cukup lah. Nggak usah sampai puncak. Ada juga rintangan yang berat-berat. Harus melewati batu, ya, curang, licin, ya kan. Susah. Ya. Tanpa ada bekal keimanan, kata Ibnul Qayyim, tanpa ada bekal keyakinan sebagai penerangnya, sebagai cahaya, disertai kerendahan diri, maka orang-orang yang mau naik gunung ini, ya, gunung yang berupa nafsu tadi, jiwa tadi, akan mundur. Saya cukup sampai di danau ini, sudah cukup, nggak perlu naik sampai atas lagi, selesai. Yang penting saya pengen lihat danau, sudah indah bagi saya. Yang satu, sulit nih kayaknya nih, licin, saya nggak mampu, bekal saya habis, ya, berat, kerjaan di rumah sudah menunggu dan segala macam, akan mundur, tidak mampu melewati rintangan, atau sudah cukup dengan keindahan yang ada. Ya. Adapun orang yang semakin tinggi, semakin naik, ternyata di atas puncak gunung, kata beliau, ada syaitan. Syaitan yang selalu menakut-nakuti dia. Jangan naik, susah, banyak rintangan. Karena semakin kita naik ke gunung itu kan oksigen semakin menipis, ya. Ketika sudah sampai sedikit lagi mau puncak, sudah nggak ada tanaman, ya, batas tanaman, vegetasi, sudah. Oksigen semakin sulit, bernafas semakin sulit, jalan sedikit ngos-ngosan. Nah, setan itu berusaha nakut-nakutin dia, jangan naik, susah, ngapain? Lebih baik pulang, tidur, enak di rumah. Ya kan? Orang ke gunung kan tidur di tenda, ya, tidak ada kasur, makan seadanya, cari air susah dan segala macam. Bahkan lagi jalan malam-malam, ya, mau ke puncak jam 2 malam sudah harus bangun. Jam 1 malam sudah bangun lagi, jalan lagi ke puncaknya. Ya, meninggalkan tidurnya. Mungkin orang yang naik gunung ketika jalan, ngapain? Buat apa susah? Gitu kan. Lebih baik apa? Tidur di rumah. Lebih baik apa? Tidur di rumah. Apalagi ada setan tadi yang berusaha nakut-nakutin dia. Maka ketika kesulitan naik gunung ini berkumpul dengan lemahnya tekad seorang hamba, maka dia tidak akan sampai kepada puncak. Tidak akan sampai kepada apa? Jalan
taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berhasil naik puncak gunung, mereka yang melawan itu ya. Melawan lemahnya tekad tadi. Buat apa naik gunung, lebih baik ya malam-malam ya dingin, melewati rintangan ya, banyak duri, ranting gitu kan. Buat apa naik gunung? Dia lawan, enggak. Saya pengen ke puncak. Saya mau sampai kepada puncak gunung. Ya. Ketika sudah sampai puncak, mungkin yang pernah naik gunung akan merasakan, oh ternyata ini puncak. Tempat yang mungkin ya tidak mewah, tapi ada pencapaian tersendiri ketika sampai kepada puncak gunung itu. Nah, orang-orang yang punya bekal keyakinan, punya bekal keimanan, punya tekad yang kuat, maka mereka yang berhasil melatih, mengendalikan jiwa dia sampai ke puncak. Ya. Apa yang terjadi setelah sampai ke puncak? Ya kan? Maka ia akan dapati di puncak itu mungkin keindahan, ya. Dia bahagia sampai ke puncak sama. Orang yang sudah sampai ke puncak tinggal turun kan? Tinggal turun. Lebih mudah apa lebih sulit? Lebih mudah. Biasanya turun gunung lebih cepat, lebih singkat daripada apa naiknya. Turun lebih cepat daripada naik gunungnya. Nah, orang yang berhasil mengalahkan ini, melatih, mendidik jiwanya, maka akan ia dapati nantinya kemudahan. Ya, kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang tabi'in, Thabit Al-Bunani mengatakan, "Kabattu nafsi ala qiyamil lail 20 sana." Aku ini berjuang, kata beliau. Ya, seorang tabi'in ya yang wafat tahun sekitar 120 Hijriah. Saya berjuang agar bisa istiqomah sholatul lail 20 tahun. Setelah 20 tahun baru setelah taladzatu ba'daha 20 sana. Setelah 20 tahun berjuang baru beliau bisa merasakan nikmatnya sholat lail. Bayangkan 20 tahun itu mungkin capek. Mungkin belum dapat ini apa gitu kan. Tapi setelah 20 tahun beliau lakukan, 20 tahun berikutnya beliau sangat menikmati. Bisa qiyamul lail. Bahkan Muhammad bin Munkadir, ulama tabi'in yang lain yang hidup di zaman yang sama mengatakan lebih lama lagi, kata beliau. Kabatu arba'ina sanah. Aku berjuang 40 tahun, kata beliau, agar bisa istiqomah ini sholat malam. Ya, jadi kalau kita mungkin sholat malam belum merasakan kenikmatan dari sholat malam itu, kita koreksi diri kita ya. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang belum sempurna rukun-rukunnya, mungkin doanya belum lengkap. Ya, bayangkan beliau itu orang soleh, 1300 tahun yang lalu hidupnya, yang fitnahnya berbeda dengan zaman kita ya. Belum ada internet, belum ada YouTube, belum ada handphone dan segala macam. Tapi 20 tahun dan 40 tahun berjuang agar bisa istiqomah untuk sholatul lail. Ya, dan dengan izin Allah baru beliau rasakan. Setelah 40 tahun berjuang, 20 tahun berjuang baru bisa merasakan nikmatnya melakukan sholatul lail. Jadi untuk melatih jiwa kita butuh kesabaran dan ketekunan. Dan salah satu bentuk kesabaran adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Fa bainal 'abdi wa bainas sa'ada wal falah", ada beberapa hal antara seorang hamba dengan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Ya, ada beberapa hal yang menjadi yang harus dia lewati, yang harus dia jalankan. Yang pertama, quwwatu azimah, tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kebaikan. Yang kedua, sabru sa'ah, sabar, ketekunan dan kesabaran dalam berjuang. Yang ketiga, syaja'atu nafsin, keberanian untuk selalu berjuang. Keberanian untuk melatih jiwa. Keberanian ya untuk mengalahkan keburukan-keburukan baik dari syaitan atau dari dalam dirinya, dari hawa nafsu. Watabat, kekokohan, ya, bertahan terus. Ya. Dan yang kelima, yang paling penting, al-fadlu biyadillahi ta'ala, dan keutamaan atau hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 poin inilah menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang akan membawa seorang hamba kepada kesuksesan dunia ataupun akhirat. Di dunia pun sama, kita melihat orang yang sukses menurut kita mungkin sukses dunianya. Kalau kita dengar cerita dia akan katakan, saya ini berusaha ya terus
gagal bangkit sampai akhirnya apa? Sukses. Dunia seperti itu bisa, apalagi akhirat. Ketika kita belum mendapatkan misalnya berdoa, ya, belum mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah, bukan berarti kita berhenti dari doa. Bukan berarti kita tinggalkan doa, sudah capek saya berdoa, tidak. Tapi terus kita beribadah kepada Allah, belum merasakan kenikmatan. Kita lihat tadi, kita ingat tadi, ada seorang ulama besar, bukan orang sembarangan nih, bukan orang ecek-ecek, ulama besar, tabi'in. Butuhnya puluhan tahun baru bisa merasakan nikmatnya sholatul lail. Apalagi kita yang tentu keadaannya jauh. Maka dari dua permisalan yang dibawa oleh Syekh Abdul Razak, yang pertama kuda, pelatih kuda, agar menjadi kuda yang sukses, kuda yang gagah, perlu ketekunan dan ilmu. Sama. Mau ya kita jalannya, beribadahnya lancar, seperti kita naik gunung. Butuh perjuangan, ya, butuh tekad yang kuat, butuh kesabaran dan ketekunan sehingga kita bisa melewati itu. Ya, inilah ya kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nafs yang harus dan wajib kita perhatikan. Yang dari 10 perkara itu kalau kita mungkin peras lagi ya, kita ringkas lagi, itu muaranya yang pertama bahwa jiwa yang suci itu dapat diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa yang kotor itu disebabkan oleh jauh dari Allah, maksiat dan dosa. Intinya dua. Ketaatan kepada Allah diraih dengan tauhid, ya, diraih dengan doa, diraih dengan amal soleh, qiraatul Quran, memahami maknanya, ya, dan disertai dengan meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan maksiat. Ya, jadi kalau kita mendapati diri kita mungkin tidak tentram dalam beribadah, tidak merasakan ya nikmatnya, manisnya keimanan, bisa jadi masih ada dosa-dosa kita yang menghalangi itu, sehingga kita perlu bersihkan dulu dari dosa itu, baru dihiasi dengan amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti nanti ketika ada orang ya, nah ini tadi yang kaidah yang ke-9, ada orang mungkin bermaksiat, kita cela, kita anggap kita lebih baik. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada datang seorang pemuda kepada Rasulullah, wahai Rasul, idzan li bizina. Rasul, izinkan saya berbuat zina. Ya, kalau kita sebagai orang tua atau sebagai guru atau sebagai pemimpin, ya, ada orang datang minta izin untuk berbuat dosa besar, mungkin kita langsung angkat tangan, kita pukul orang di keras-kerasnya. Izinkan saya berbuat zina. Apakah Rasulullah langsung bilang, kau banyak dosa, banyak maksiat, dosa atau tidak? Tapi Rasul jawab dengan mengajak ya pemuda ini, sahabat ini untuk berpikir. Rasul katakan, ya, atardhu bi ummik, apakah kau ridho kalau ada orang berbuat zina kepada ibumu dengan ibumu? Atardhu bi ukhtik, apakah kau ridho ada orang yang berzina dengan apa, saudarimu, dengan bibimu? Dijawab tentu tidak. Dan akhirnya sahabat ini yang meriwayatkan hadis, setelah itu zina merupakan jadi dosa yang paling dia benci. Paling dia apa? Dia benci. Ya, Rasulullah SAW tidak langsung ya menyalahkannya, tapi Rasul ajak untuk ya berpikir dulu gimana, apa efeknya. Ya. Kemudian ketika ada orang yang datang zina, sudah berbuat zina ke Rasulullah SAW dan minta untuk dirajam, apakah Rasulullah cela dia? Tidak. Seorang perempuan dari kabilah Juhainah disebutkan, Al-Juhaniyah, datang ke Rasulullah SAW dan sudah berbuat zina, bahkan sudah mengandung, sudah hamil dari perbuatan zina tersebut. Ya, datang kepada Rasulullah dan sadar dia bertaubat, pengen dijalankan syariat Allah, itu dirajam. Minta kepada Rasul. Rasul tidak langsung kabulkan, apalagi melihat dia sudah mengandung. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tunggu sampai bayimu lahir. Setelah lahir datang lagi ke Rasulullah, ya, minta dihukum, baru lahir. Ya, masih butuh ibunya. Tunggu sampai selesai apa? Menyusui selama 2 tahun. Setelah 2 tahun nih, perempuan sahabat ini juga sadar bahwa beliau telah berbuat dosa. Datang lagi ke Rasulullah SAW untuk apa? Untuk minta dirajam. Ya. Dan akhirnya Rasul pun melakukan itu.
Jadi tidak langsung dicela, dimaki oleh Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana seorang pemimpin, ya bahkan orang yang sadar dengan kesalahan itu dengan sukarela mengadu, ya mengadu bahwa dia sudah berbuat dosa, berbuat salah. Ya, kalau kita mungkin mau ketemu orang yang levelnya dari kita, mau ngadu kalau kita berbuat salah sudah takut duluan. Takut apa? Takut disalahkan, takut dihukum gitu kan. Tapi Rasulullah dengan ya segala sifat baik yang ada padanya, para sahabat pun nyaman untuk mengadukan mereka berbuat salah, berbuat dosa. Dan Rasulullah pun menghadapi itu, bukan berarti membenarkan perbuatan dosa, tidak. Tapi bagaimana Rasulullah SAW menghadapi mereka berbuat dosa ini dengan cara yang hikmah, cara yang baik, sehingga akhirnya mereka ini bertaubat, meninggalkan perbuatan dosanya. Dan bahkan ketika ada seseorang yang mencela, ya, yang sudah dirajam, ini kan darahnya kemana-mana gitu ya, dicela, ada yang mencela. Kemudian Rasul katakan, wallahi dia telah bertaubat. Lau tabat, kalau seandainya pahala taubatnya itu dibagi ke seluruh penduduk Madinah, pahala taubatnya lebih besar. Karena sudah bertaubat, sudah tidak boleh lagi dicela begitu kan. Nah, kepada diri kita boleh keras, ya, bahwa ini karena dosa saya, tapi orang lain belum tentu. Kita lihat bagaimana kisah 99 orang yang dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian mengadu ya kepada seorang yang disebut orang soleh. Ya, dalam sebuah hadis ya. Kisah umat terdahulu. Apakah saya masih bisa bertaubat? Dijawab enggak ada pintu taubat. Akhirnya dia genapkan, dibunuh sehingga 100 orang. Ya, sehingga apa? Dia sudah membunuh 100 orang. Dia ingin bertaubat sebenarnya. Tapi karena cara, ya, karena ketika dia mengatakan apakah saya bisa diterima taubatnya oleh Allah, dijawab tidak ada. Dibunuhlah orang yang ke-100 ini. Dia cari lagi orang soleh yang lain, ketemu orang soleh. Apakah saya bisa bertaubat? Bisa. Gimana caranya ya? Kisah yang masyhur. Caranya kau tinggalkan negerimu, pergi ke sebuah negeri yang di situ banyak orang-orang soleh, negeri yang soleh. Berkumpul di situ dengan orang-orang. Ternyata di tengah perjalanan orang ini wafat. Malaikat rahmat dan malaikat adab rebutan. Ini orang mau diadab atau dimasukkan ke surga gitu kan? Karena dia belum beramal soleh, sudah banyak dosa, tapi dia sudah berniat untuk taubat. Gitu. Akhirnya dua malaikat ini dalam hadis tersebut sepakat untuk mengukur kemana jarak dia lebih dekat. Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan dia ke tempat negeri yang baru yang berisi orang-orang soleh, sehingga dia akhirnya diambil oleh malaikat rahmah, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting bagi kita untuk bisa memahami ya diri kita dan memahami orang lain. Ya. Dan penting bagi kita juga untuk muhasabatun nafs, selalu muhasabah, ya, menghisap diri kita sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menghisap diri kita sebelum nantinya dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, beliau di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan beberapa ya kalimat, beberapa wasiat nasihat dari para sahabat, di antaranya Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Menyebutkan misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan yang maknanya di antaranya kalian ini dekat dengan kematian yang gaib, enggak tahu kapan kita akan meninggal. Maka falwaha alwa, cepat segera. Segera apa? Segera bertaubat, segera melihat diri kita bertaubat, summan najaan naja. Ketika sudah bersegera bertaubat, maka akan mendapatkan ya keselamatan di akhirat, tidak akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala juga mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dihisap amalan kita oleh Allah, hisap dulu diri kita. Ya. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang diri kita sebelum nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Fakhudh hidraka wasta'id lahu la taghfal. Siap-siap, hati-hati. Ya. Siap-siap berjumpa dengan Allah di akhirat. Siap-siap dengan cara apa? Menghisap diri kita sendiri. Ya, sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan hindari tulul amal. Apa itu? Panjang angan. Merasa kita akan hidup selamanya. Ya, mau beramal soleh sekarang, nanti masih bisa besok. Mau pagi-pagi sedekah masih bisa siang. Oh, masih bisa sore. Gitu kan. Merasa bahwa akan hidup selamanya. Jangan. Ya.
Segera, mumpung masih ada niat, mumpung masih ada umur, ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang tabi'in, juga mengatakan, al-mu'minun qawwamun 'ala nafsihi, yuhasibu nafsahu wa inna ma khaffal hisabu yaumal qiyamah 'ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Hisab di akhirat akan ringan. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah menghisab dirinya di dunia, sudah. Karena ketika dia menghisab dirinya di dunia, ya, muhasabatun nafs, sadar, oh ternyata ada perbuatan dosa, oh ternyata ada kesalahan, sehingga dia bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hisabnya di akhirat akan mudah. Ya, tidak seperti hisabnya orang kafir, diteliti satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para tabi'in yang lain, ya, imam yang lain juga mengatakan bahwa nafs, jiwa itu seperti rekan. Tapi rekan ini yang suka berkhianat. Ya, ketika kita berbisnis misalnya, kita selalu melihat nih rekan ini, jangan sampai kita lengah sedikit diambil modal kita sama dia. Kata beliau, an-nafsu kasyarikil khawan. Jiwa itu seperti rekan yang punya sifat apa? Khianat. Kalau kita lengah, dia akan apa? Lepas. Kalau jiwa kita tidak dilatih dengan ketekunan dan kesabaran, dengan ilmu tadi, seperti kuda, ya tidak akan bisa, tidak akan bermanfaat, gitu kan. Kemudian juga Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, ya, seorang ulama tabi'in juga yang meninggal sebelum tahun ke-200 Hijriah, bahwa beliau mengatakan, innas sholihin, orang-orang soleh sebelum kita, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jiwa mereka itu terbiasa kepada kebaikan tanpa disuruh. Sedangkan kita, kata beliau, di zaman itu, zaman abad kedua Hijriah, ya, beliau wafat 180 Hijriah. Sementara kita, kata beliau, jiwa kita ini nggak bisa menuju kebaikan kecuali dipaksa. Itu zaman itu, tahun 180 Hijriah. Apalagi sekarang, godaan, fitnah, ya, lebih besar lagi, maka paksaannya lebih keras lagi. Ya, jadi untuk meraih jiwa yang suci perlu kita faham, ya, mengenal diri kita dengan baik, mengenal jiwa dengan baik. Kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan meraih jiwa yang mutmainnah, jiwa yang suci, jiwa yang tenang, jiwa yang bersih. Berbuat kesalahan, berbuat dosa itu sifat manusia. Kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak Adam pasti berbuat salah. Tapi mereka yang terbaik adalah ketika sudah berbuat salah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita membiasakan kesalahan, oh enggak apa-apalah, salah sedikit, dosa sedikit, maksiat sedikit, Allah Maha Pengampun. Tidak. Tapi ketika kita sudah berbuat maksiat, segera kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya, sebuah doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ini doa yang selalu harus kita, ya, doa kita minta selain doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Yang apalagi hari-hari ini waktu yang terbaik untuk kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan tentu kita berharap Allah jadikan kita hamba-hamba yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, hamba-hamba yang selalu, ya, berjalan di atas hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita bahas dari kitab Qawaid fi Tazkiyatun Nufus yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr rahimahullahu taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keburukan, kesalahan dari kami ataupun syaitan, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan atau perkataan yang mengandung kesalahan, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin kalau ada pertanyaan terakhir, ya, di pertemuan terakhir ini, silakan. Insyaallah, ya, biidznillah akan kita bahas bersama. Ya, silakan. Tidak ada? Ya, baik. Oh, silakan, Bapak. Kiat-kiat agar tidak terjerumus ke dalam ujub. Ya, kita lihat tadi bagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Bagaimana agar kiat
agar tidak merasakan ujub. Ya, kita lihat tadi bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, meskipun beliau ini sudah orang terbaik lah, ya, orang pilihan, dijamin surga bahkan, tapi diperintahkan harus untuk mengakui bahwa sudah berbuat dolim, sadar bahwa apa yang dilakukan tidak sempurna. Jadi doa ini mengajarkan kepada kita bahwa sesempurna mungkin kita beramal, ya, sesempurna mungkin seorang hamba beribadah, pasti tidak akan sempurna. Sekelas Abu Bakar saja harus mengakui, ya, karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW mengakui sudah berbuat zalim. Jadi dengan merasa bahwa kita ini tidak sempurna, merasa bahwa kita ini tidak sempurna mengerjakan amal soleh, ya, jamaah sekalian, itu insya Allah, ya, ini salah satu cara, ya, agar menghindar daripada ujub. Ya, cara terbaik memang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan menghindarkan diri kita dari mencela orang lain, meremehkan orang lain. Mungkin kita melihat orang-orang yang belum Allah beri hidayah, orang-orang yang belum rajin sholat 5 waktu, orang-orang yang mungkin belum berpuasa, jangan kita cela, jangan kita merasa lebih baik, ya, jangan kita merasa lebih sempurna. Jadi salah satu cara terbaik adalah merasa bahwa kita belum sempurna, merasa bahwa kita ini banyak kurangnya, didukung, dan ini yang paling penting, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar, ya, dijauhkan dari sifat ujub tersebut, merasa kita tidak sempurna. Ya, kita ingat aja terus bahwa setiap sholat aja kita harus istighfar setelah itu. Istighfar, kenapa? Karena belum tentu sholat kita diterima oleh Allah. Dan itu kata Rasulullah SAW. Ya, ada orang yang sholat, ya, laisa lahu illa rubu' wa laisa lahu illa nus wa la usyur. Mungkin dia pahalanya kata Rasul hanya 1/10-nya, mungkin hanya 1/4-nya, mungkin hanya setengahnya, atau bahkan nggak ada sama sekali. Nah, kita apalagi, ya, kita gitu kan. Itu orang-orang di zaman Rasulullah SAW, apalagi kita, ya. Maka dari itu setelah sholat pertama zikirnya adalah istighfar. Karena kita istighfar mengajarkan kepada kita bahwa sholat yang kita lakukan belum tentu diterima, belum tentu benar, belum tentu sempurna. Ya, gitu. Mudah-mudahan itu menjadi cara terbaik, ya, untuk menghindar dari ujub. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik dari Bapak, ya. Ada lagi mungkin, silakan. Ya, kalau tidak ada maka jazakumullahu khairan katsiran, ya, terima kasih atas kehadiran dan menyimak. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah, terutama di bulan ini kita diakhirkan, ya, selesaikan Ramadan dengan hidayah husnul khatimah di bulan Ramadan ini. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.